Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kitab Wahyu 22 ayat 6 sampai 21. 7 peringatan, 7 teguran, 7 nasihat Tuhan. 7 peringatan atau teguran atau nasihat Tuhan kepada sidang jemaat akhir zaman, kepada sidang jemaat akhir zaman, supaya bisa menjadi sempurna seperti Yesus, supaya bisa menjadi sempurna seperti Yesus. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita menjadi mempelai wanita surga. Sekarang masih yang kelima, Wahyu 22 ayat 13 sampai 16, yang kelima. Peringatan tentang untuk membasuh jubah. Peringatan tentang atau untuk membasuh jubah. Peringatan untuk membasuh jubah. Kita baca 13:14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi ini peringatan untuk membasuh jubah. Jubah sama dengan jubah pelayanan, membasuh sama dengan menyucikan. Jubah sama dengan jubah pelayanan, membasuh sama dengan menyucikan. Jadi kalau digabung jadi seorang imam atau setiap imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus mengalami penyucian secara pribadi, penyucian nikah rumah tangga, sampai penyucian jubah pelayanan. Saya ulang, jadi setiap imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus mengalami penyucian pribadi, penyucian nikah rumah tangga, sampai penyucian jubah pelayanan. Sama dengan jubah dicelup dalam darah. Ingat Yusuf, jubah dicelup dalam darah. Sampai menjadi jubah putih berkilo-kilo. Jubah dicelup dalam darah sehingga menjadi jubah putih berkilo-kilo. Pakaian mempelai, pakaian mempelai untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan permai. Masuk perjamuan kawin anak domba, nikah yang sempurna di awan-awan permai. Dengan pakaian mempelai kita masuk perjamuan kawin anak domba, nikah yang sempurna. Sehingga Wahyu 22 ayat 14, sesudah perjamuan kawin anak domba masuk Firdaus. Berbahagia mereka yang membasuh jubahnya, mereka, sehingga pertama mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan. Kita memperoleh hak atas pohon kehidupan sama dengan kembali ke Firdaus. Nah, itu gunanya melayani Tuhan dalam penyucian. Bisa kembali ke Firdaus dengan pakaian mempelai. Ke Firdaus tempatnya mempelai. Kita kembali ke Firdaus memperoleh hak atas pohon kehidupan. Sudah diterangkan, kembali ke Firdaus. Kedua, dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Kita boleh masuk pintu gerbang kota Yerusalem baru. Ya, pertama kita kembali ke Firdaus memperoleh hak atas pohon kehidupan. Kedua, kita boleh masuk pintu gerbang kota Yerusalem baru, masuk kerajaan surga kekal selama-lamanya. Masuk kerajaan surga kekal selamanya, itu kota Yerusalem baru. Puji Tuhan. Sekarang kita masih hidup di dunia yang terkutuk. Sekarang kita masih hidup di dunia yang terkutuk, tetapi harus sudah mengalami, ya, harus sudah mengalami suasana surga. Nah, karena dunia ini terkutuk, kita harus mengalami suasana surga. Saya ulang, sekarang kita masih hidup di dunia yang terkutuk, ya, letih lesu, beban berat, susah payah, tetapi kita harus sudah mengalami suasana kerajaan surga sampai satu waktu sungguh-sungguh masuk kerajaan surga kekal selama-lamanya. Nah itu, saudara. Jadi hidup di dunia terkutuk memang. Oleh sebab itu harus mengalami suasana surga, suasana kerajaan surga,
terus sampai satu waktu kita masuk kerajaan, benar-benar masuk kota Yerusalem baru, kerajaan surga kekal selamanya. Nah, yang penting sekarang, jangan nanti. Surga itu nanti, bukan sekarang. Nah, sekarang saja. Jadi sekarang kita harus bersuasana surga, hidup di dunia tapi bersuasana surga, seperti isi doa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi sekarang kita hidup di dunia tetapi harus bersuasana surga, seperti isi doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Matius 6 ayat 9 sampai 10. Matius 6 9 sampai 10. Karena itu berdoalah demikian. Ini Tuhan Yesus mengajar. Murid-murid tanya, bagaimana kalau doa? Berdoa demikian, Bapa kami yang di surga. Kita di dunia tapi sudah menyebut surga, harus bersuasana surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini di bumi seperti di surga, artinya kita hidup di dalam dunia tetapi bersuasana kerajaan surga. Di bumi seperti di surga. Nah, ini sekarang surga. Memang pekerjaan di dunia banyak, ya, bekerja, sekolah, wah, menyita waktu, banyak waktu yang terbuang di pekerjaan, bukan terbuang, digunakan di pekerjaan, di studi dan lain-lain. Tetapi jangan lupa, paling penting di bumi seperti di surga. Ini adaptasi. Kalau di bumi ini kita sudah seperti di surga, terus nanti masuk surga tidak kaget, sudah adaptasi, kita sudah biasa di bumi ini harus di surga. Ini doanya Tuhan Yesus, di bumi seperti di surga. Ya, syarat supaya kita bersuasana kerajaan surga, syarat supaya kita bersuasana kerajaan surga sampai benar-benar masuk kerajaan surga kekal, kota Yerusalem baru. Syaratnya sekarang, bagaimana di bumi yang terkutuk bisa bersuasana surga sampai suatu waktu benar-benar masuk kerajaan surga. Bagaimana syaratnya? Yang pertama, ayat yang ke-11, Matius 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Harus bisa menikmati, harus bisa menikmati makanan. Kalau di bumi makanan jasmani, nasi pecel, dan kalau di surga makanan rohani. Harus bisa menikmati makanan rohani atau firman Allah. Harus bisa menikmati makanan rohani, harus firman Allah, nikmat. Jadi saat-saat mendengar firman, nikmat, nah itulah surga. Berbahagialah, sudah saya ajarkan ayat 7, berbahagialah orang yang mendengar, membaca, menuruti perkataan nubuat firman. Nah, berbahagia surga. Ini kebahagiaan yang sungguh-sungguh saat kita bisa menikmati makanan rohani firman Allah. Itulah kebahagiaan surga, itulah suasana surga. Sudah ya, Ibrani 5 ayat 11 sampai 12. Ibrani 5 11 sampai 12. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajarkan asas pokok dari pernyataan Allah. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, ini yang banyak disayangkan, saudara ya. Jadi sudah lama ikut Yesus, seperti bayi sudah umur 17 masih minum susu terus. Nah, bukan salah, tapi lamban. Bahaya kalau anak kecil cuma susu terus, ya abnormal pertumbuhannya. Banyak kita dengar firman, kok saudara diberkati, saudara selamat. Loh, sudah itu, sudah harus meningkat makanan keras. Jadi dari sini ada dua macam makanan rohani atau firman Allah, yaitu A, susu sama dengan firman penginjilan, kabar baik, firman penginjilan, kabar baik. B, makanan keras, firman pengajaran yang benar, kabar mempelai.
Nah, ini saja kabar baik ditingkatkan jadi kabar mempelai. Lihat, mempelai datang, song-songlah dia, kabar mempelai. Nah, itu saudara. Nah, Tuhan tolong kita semua. Di mana kita bisa mendapatkan makanan double? Nah, makanan kita double, penginjilan, susu, dan pengajaran, makanan keras. Di mana kita bisa mendapatkan makanan double? 1 Timotius 5 ayat 17. 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik, gembala yang baik, pimpinannya harus dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah, itu penginjilan, dan mengajar. Nah, jadi kita bisa mendapatkan makanan double di dalam kandang penggembalaan. Di dalam kandang gembala, tugasnya gembala memberikan makanan double. Kita bisa mendapatkan makanan double, penginjilan dan pengajaran di dalam kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok kita. Ya, kandang penggembalaan, kebaktian umum seperti ini, kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci, dan kebaktian doa penyembahan. Nah, di situ kita bisa mendapatkan makanan double, makanan double. Saja, nah, seorang gembala yang baik, pimpinannya. Ya, jadi menilai seorang gembala, terutama gembala, bukan baik kasih uang, kasih ini, boleh baik, tapi baik, kebaikan pertama seorang gembala yang baik pimpinannya selalu setia. Nah, ini yang penting, kebaikannya setia untuk menyampaikan firman penginjilan dan pengajaran. Penginjilan bagi jiwa baru, pengajaran bagi jiwa lama. Firman penginjilan, pengajaran, penginjilan bagi jiwa baru, pengajaran bagi jiwa lama, sebagai makanan rohani, sebagai makanan rohani sidang jemaat, dalam 3 macam ibadah pokok, dalam 3 macam ibadah pokok, dalam kandang penggembala. Itu gembala yang baik. Nomor 1, kasih makan, bukan kasih uang, bukan, kasih makan. Nah, setelah kasih makan, dia mau kasih uang, dia mau ini, silakan, tidak apa-apa. Tapi kebaikan pertama jangan salah. Biar dia kasih uang, tapi kalau tidak kasih firman, tidak kasih makan, wah, kejam, saudara. Nah, itu kasih mobil, kasih ini, tapi tidak boleh makan gitu. Wah, bagaimana itu? Gak mau? Ada yang mau? Nah, mari, saudara. Kasih rumah, kasih mobil, tapi tidak boleh makan loh ya. Nah, nomor 1, makan dulu. Rumah mau kontrak, rumah ini terserah, tapi makan dulu. Nah, itu kebaikan seorang gembala. Jadi jangan menilai gembala baik karena kasih uang, kasih ini, bukan, tetapi memberi firman, makanan dulu. Itu saja. Jadi seorang gembala yang baik, pimpinannya selalu setia menyampaikan firman penginjilan bagi jiwa baru, firman pengajaran bagi jiwa lama, sebagai makanan rohani sidang jemaat dalam 3 macam ibadah pokok, dalam kandang penggembala. Ya. Nah, ini firman penginjilan, susu, kabar baik adalah firman Allah yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali, kedatangan Yesus pertama kali ke dunia. Nah, sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa, tetapi harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Siapa percaya, bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus, selamat, hidup benar, selamat. Nah, buktinya di sini ada penginjilan, buktinya ada baptisan air. Baru berapa, 1 bulan lalu ya, baptisan air. Ya, belum sampai, mungkin 3 minggu lalu ada baptisan air. Nanti berapa bulan lagi ada baptisan air. Itu buktinya bahwa di sini diberi makan susu, firman penginjilan bagi jiwa baru. Nah, jiwa lama mantap. Jiwa lama boleh orang tua minum susu, boleh, saudara ya, untuk memantapkan, tapi jangan susu saja, harus ditambah, sudah ditingkatkan jadi firman pengajaran. Nah, ini buktinya kalau di kandang penggembalaan ada susu penginjilan, setiap kali 1 tahun 2 kali 3 kali ada baptisan air. Itu bukti baptisan air ya. Tuhan tolong kita semua. Kemudian firman pengajaran, makanan keras, kabar mempelai adalah firman Allah yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali.
dalam kemuliaan sebagai raja. Segala raja mempelai pria. Kepala itu raja, pemimpin. Kepala itu suami, mempelai pria. Kita tubuh mempelai wanita. Sebagai raja, segala raja mempelai pria untuk menyucikan orang-orang yang sudah selamat, untuk menyucikan orang-orang yang sudah selamat sampai menjadi sempurna seperti Yesus, mempelai wanita surga. Tubuh Kristus, tubuh itu istri, kepala itu suami, tubuh itu istri, mempelai wanita surga. Nah, kalau Yesus kepala, kita tubuh, tidak bisa terpisah. Kalau Yesus hanya pemberi berkat, saat kita diberkati lupa sudah siapa. Yesus tabib, kita waktu kita sakit, oh Yesus, Yesus, Yesus. Setelah sembuh, ya siapa Yesus, tidak perlu saya, bisa terpisah. Tapi kalau Yesus suami, kita istri, Yesus kepala, kita tubuh, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, mau apa saja, tidak bisa lupa, tidak bisa terpisah. Nah, itu pengenalan kita pada Yesus harus meningkat lewat firman pengajaran. Kalau penginjilan, Yesus juru selamat, Yesus penolong, Yesus tabib, Yesus pemberi berkat, Yesus yang boleh, tapi bisa terpisah. Harus Yesus mempelai pria, kepala, kita tubuh mempelai wanita, tidak boleh terpisah. Sekian detik pun tidak boleh terpisah, harus tetap selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Ini menyucikan, firman pengajaran, pedang firman menyucikan kita. Apa yang harus disucikan untuk masuk kota Yerusalem baru? Ayat 15, Wahyu 22 ayat yang ke-15. Tetapi anjing-anjing, tukang sihir 2, orang sundal 3, pembunuh 4, penyembah berhala 5, setiap orang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Jadi kita harus disucikan, saudara. Ini jadi apa yang harus disucikan, saudara? Jika sidang jemaat makan firman pengajaran yang benar dalam 3 macam ibadah pokok dalam kandang penggembalaan, maka sidang jemaat akan mengalami penyucian tubuh, jiwa, roh. Nah, itu makanya 3 macam ibadah pokok. Kebaktian umum itu Roh Kudus, kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci itu firman, kebaktian doa itu kasih Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, kebaktian pendalaman Alkitab anak Allah, firman dan perjamuan suci, kebaktian doa Allah Bapa. Nah, Allah Tritunggal, kita juga Tritunggal. Nah, ini dalam ketekunan 3 macam ibadah, tubuh, jiwa, roh kita disucikan. Ya, kita mengalami penyucian tubuh, jiwa, roh sama dengan penyucian dari 6 dosa yang mendarah daging. Nah, tubuh, jiwa, roh itu penyucian tubuh, jiwa, roh sama dengan penyucian 6 dosa yang mendarah daging dalam hidup kita. 6 dosa yang mendarah daging dalam kehidupan kita. Itulah tadi anjing-anjing. Nah, itu anjing-anjing itu Filipi 3 ayat 2. Filipi 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja jahat, hati-hati terhadap penyunat palsu. Nah, anjing itu pekerja jahat, hamba Tuhan jahat, penyunat palsu. Nah, itu adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mengajarkan ajaran-ajaran palsu. Nah, itu anjing-anjing tidak boleh masuk Yerusalem baru. Anjing-anjing juga sidang jemaat yang mendengar ajaran palsu, tidak boleh masuk juga. Nah, ini anjing terkena kepada nabi palsu. Nah, itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mengajarkan ajaran palsu, tidak sesuai Alkitab. Nah, sidang jemaat yang mendengar ajaran palsu tidak boleh masuk, harus disucikan. Sehingga kita disucikan dari anjing-anjing, disucikan dari ajaran palsu, sehingga kita hanya makan firman pengajaran yang benar, Alkitab. Firman pengajaran benar yaitu firman Allah yang dibukakan rahasianya. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Saya ulang-ulang ini.
Kalau dulu belajar matematika, rumus, menerangkan rumus. Kalau tidak ada rumusnya, wah tidak bisa. Fisika, kimia, kalau tidak ada rumusnya tidak bisa. Sama dengan firman, kalau tidak ada ayatnya, nanti klarifikasi. Nah itu, oh bukan gitu maksud saya, tidak ada ayatnya. Sekadung ngomong, tidak ada ayatnya, lalu orang protes, loh kok gitu, wah klarifikasi, bukan begitu, bukan begitu. Nah, karena tidak ada ayatnya. Itu. Tapi kalau ayat menerangkan ayat, tidak bisa, mau siapapun tidak bisa melawan ayat menerangkan ayat dalam Alkitab. Kemudian yang kedua tadi, mari ya, tukang-tukang sihir, nah, itu dukun-dukun dan lain-lain, saudaraku, jimat-jimat, nah itu tidak boleh ada lagi. Itu tidak boleh masuk Yerusalem baru. Ya. Orang-orang sundal, percabulan, perselingkuhan, kawin cerai, kawin campur, tidak boleh, harus disucikan. Kemudian orang-orang pembunuh, kebencian tanpa alasan, membunuh kebencian tanpa alasan, tidak boleh itu. Penyembah berhala, nah, segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan, itu penyembahan berhala. Segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, nah, itu sudah ya. Kadang-kadang apa saja, studi, pekerjaan, suami, istri, dan lain sebagainya. Seringkali kita mau datang pada Tuhan, suami minta begini, istri minta begini, sudah batal, tidak bisa mendahulukan Tuhan, tidak bisa mendahulukan. Itu penyembahan berhala. Harus disucikan. Kita mengasihi Tuhan lebih dari semua. Kita mengasihi Tuhan lebih dari semua. Penyembahan berhala juga penyembahan kepada antikris, uang, kepada antikris, uang, menyembah uang. Bagaimana menyembah uang? Apa uang ditempel begini? Enggak. Kikir dan serakah, itu menyembah berhala, menyembah uang. Kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang membutuhkan, keluarga kandung, keluarga lain, tidak bisa memberi. Nah, itu kikir, itu menyembah uang, menyembah berhala. Serakah, mencuri milik Tuhan. Perpuluhan, persembahan khusus, termasuk saya, tidak boleh serakah. Saya sekalipun hamba Tuhan, gembala, ya perpuluhan juga, sama. Kita hidup bukan dari 9/10, dari 1/10 yang kita persembahkan pada Tuhan. Itu hidupmu, itu hidupku. Makanya Tuhan adil. Kalau dari 9/10 tidak adil. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi kalau hidup dari perpuluhan seperti Israel, makan mana satu hari 1 gomer. 1 gomer 1/10 eva, 1/10 perpuluhan. Itu hidup kita. Jadi kalau hamba Tuhan hidup dari jumlah jemaat, tidak adil Tuhan. Hidup dari perpuluhan yang dia kembalikan kepada Tuhan. Itu hidup kita. Hidup kita milik Tuhan. Nah, saya bersaksi, saya tinggalkan pekerjaan, tidak ada jemaat, tidak ada sponsor, tidak ada sama sekali. Sampai hari ini saya bisa hidup. Kalau saya hidup dari jemaat, ya mati sudah. Dulu mati. Hidup dari Tuhan, dari perpuluhan. Dari tidak punya apa-apa sampai hari ini masih tetap hidup karena perpuluhan. Kalau saya tidak perpuluhan, ya tidak hidup, mati pasti. Mati pasti. Tidak usah perpuluhan itu ditanya, kamu perpuluhan tidak usah, lihat aja hidupnya pontang-panting enggak. Nah, kalau pontang-panting itu ya perpuluhannya itu. Nah, itu kena kutuk, kamu kena kutuk. Nah, itu ya. Tuhan tolong kita semua, semoga kita mengerti. Satu lagi, dusta. Nah, setan. Jadi ada pengaruh nabi palsu, pengaruh antikris, 6 dosa yang mendarah daging, dan pengaruh setan, bapak setan. Setan adalah bapak pendusta. Dusta, tidak boleh dusta lagi. Kalau kita masih berdusta soal apapun, berarti saya tidak mau masuk Yerusalem baru, begitu aja. Begitu saudara mau berdusta, saya menutup pintu surga, tidak usah masuk ya, aku tidak usah masuk, begitu aja.
Begitu saja 6 dosa ini. Ayo, biarlah kita terima firman penginjilan. Sudah semua selamat, yang belum baptisan berdoa supaya nanti berapa bulan lagi ada baptisan lagi. Yang sudah baptisan, ayo terima pengajaran, meningkat, disucikan. Terutama dari 6 dosa yang mendarat, yang menutup pintu surga bagi kita. Buka, disucikan, membuka pintu surga. Pintu yang lain terbuka bagi Tuhan. Semua dibuka oleh Tuhan. Kalau pintu surga dibuka, pintu yang lain dibuka oleh Tuhan. Tuhan tolong kita semua ya, semoga sehingga kita hidup dalam kesucian. Kalau kita disucikan dari 6 dosa yang mendarah daging, disucikan tubuh jiwa roh kita dari 6 dosa yang mendarah daging, maka kita hidup dalam kesucian. Keluaran 29 ayat 1. Kalau hidup dalam kesucian diangkat menjadi imam. 1 Petrus 2:5, Keluaran 2:9-1, 1 Petrus 2 ayat 5. Inilah yang harus kamu lakukan kepada mereka untuk menguduskan, menyucikan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ini 1 Petrus 2, ini dulu saya terangkan. Kalau kita hidup suci, maka kita diperlengkapi dengan jabatan pelayanan. Karunia Roh Kudus sama dengan diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja. Tugasnya apa? 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani, imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada. Kalau kita hidup suci, diangkat jadi imam, diberi jabatan karunia, diangkat jadi imam, kita dipakai, maka kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus mulai nikah. Kalau mau melayani nikah bukan kaya miskin, bukan, melayani nikah suci, punya jabatan sebagai suami, betul-betul punya jabatan. Kalau suci punya jabatan sebagai suami, jabatan itu. Kalau tidak suci, suami gadungan, istri gadungan, itu bukan jabatan, cuma terpaksa, dia paksa, mungkin karena harta, karena ini paksa kawin, paksa. Kalau tidak suci, kalau suci baru diberi jabatan, mulai suami istri, jabatan itu. Kita bisa melayani nikah rumah tangga baik. Kalau sudah itu penggembalaan, nikah penggembalaan, ada jabatan juga, saya gembala, ada penyanyi, ada pemain musik, ada tim doa, penerima tamu, jabatan. Kalau suci diberi jabatan, kita bisa melayani penggembalaan. Belum cukup antar penggembalaan. Minggu depan saya ke Poso, ya, diundang ke Poso. Mari saudara yang tidak ikut, satu kesatuan. Kapan? Kalau ikut ibadah Selasa sore, Rabu pagi, Rabu sore, ikut ibadah. Kalau saudara ikut ibadah, satu tubuh dengan saya. Yang berangkat beberapa orang, ada 8-9 orang berangkat, saudara. Yang tidak berangkat satu tubuh, ikut ibadah, itu satu tubuh. Kalau tidak ikut ibadah, pisah gitu, tidak satu tubuh. Itu saudara. Tuhan tolong kita semua, semoga kita bisa mengerti. Sesudah dipakai di Malaka, ini di Poso, nanti tanggal 30 April 1 Mei di Surabaya, di Square Ballroom Surabaya. Hari libur 1 Mei, saya memang cari hari libur kalau di Surabaya, supaya saudara-saudara bisa ikut semua. Tinggal daftar, mau ada ongkos, tidak ada ongkos, tidak ada penginapan, ada penginapan, silahkan. Yang penting mendaftar, semua ikut ke Surabaya. 30 April 1 Mei ya, itu tanggal kita memang di Surabaya. Semoga gitu. Nanti bulan-bulan 10 di Malang, ulang tahun saudara, dan ke-30 gereja kita di Malang, ke-30 tahun ini. Saya 95 peresmian di sini, gerejanya ya 95, dimulai bulan Desember ya, bulan Desember 95. Sekarang sudah 30 tahun di sini. Ulang tahun ke-30 nanti di Malang, itu di Malang ya. Ayo doakan, ini antar penggembalaan.
belum lagi nanti ke Medan, ke Batam, ke Palangkaraya dan seterusnya. Kita berdoa ya, yaitu Tuhan tolong kita sampai Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus sempurna. Israel kafir menjadi satu tubuh Kristus sempurna. Nah, inilah melayani Tuhan, bukan untuk kepentingan gereja sendiri. Ini bukan, tubuh Kristus. Mulai nikah, layani. Banyak saudara, orang-orang yang nikah cerai berai melayani Tuhan. Ini waduh, kelihatan hebat, padahal nikah saja tidak bisa melayani. Bagaimana melayani Tuhan? Nikah dulu, baru penggembalaan, baru antar penggembalaan, baru nanti Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Semoga kita bisa mengerti. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, itu jabatan pelayanan, jubah yang indah. Hidup kita jadi indah. Seperti jubah Yusuf indah. Nah, kalau kita suci, diberi jabatan pelayanan, karunia Roh Kudus, jubah sebagai suami indah. Nikah itu indah kalau suci. Bukan kalau kaya, oh seneng ya om, turun naik mobil ini, wow seneng ya. Belum tentu. Kalau tidak suci, wow. Saudara, coba suaminya nyeleweng sana, istrinya kurus, tambah menderita. Itu. Tapi kalau suci, mau kaya, mau miskin, mau apa, bahagia, indah. Itu rumusnya hidup indah, kesucian. Kaum muda, jaga kesucian, jaga betul. Jangan sembarang, jaga kesucian. Itu hidup indah. Hidup kita jadi indah. Dipakai dalam pembangunan tubuh, hidup indah. Amsal 30:8. Kalau makanan rohani dikasih, makanan jasmani, urusan Tuhan, beres. Sudah, nikmati firman. Jangan, terlalu lama, terlalu ini. Nanti kalau makan, cepet-cepet juga kamu ya. Makan 1 sendok aja satu hari, biar cepet. Nah, kalau firman, enak ya, nikmat. Loh, makan nikmat juga, makan jasmani nikmat juga, sama ya. Mari coba lihat, jauhkan daripadaku kecurangan, kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan, kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. 9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal Engkau siapa Tuhan, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Jika kita bisa menikmati firman Allah yang double dalam penggembalaan, kita bisa disucikan, dipakai Tuhan, maka urusan makan minum jasmani urusan Tuhan. Kita bisa menikmati makanan rohani, pemeliharaan Tuhan. Kita bisa menikmati makanan rohani dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tidak sombong, tidak kecewa, dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Saya sudah pernah diuji. Saya makan paling tidak bisa kalau tanpa kuah ya. Bahasa Indonesia kuah juga itu. Kuah, tidak bisa. Tapi saya masuk Lempinal Kristus Ajaib, tidak pernah kuah. Tidak pernah. Pertama saya tidak bisa. Saya siram dengan air minum saya siram, baru saya udek-udek, saya makan, nggak kuat. Itu lama-lama menikmati. 1 bulan 2 bulan saya siram dengan air, mengucap syukur yang penting. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sudah, lama-lama ya sudah, nggak usah kuah pun bisa. Sampai hari ini bisa. Begitu. Kalau kita menikmati, puji Tuhan, mengucap syukur. Urusan makan minum urusannya Tuhan. Urusan Tuhan itu semua ya. Tuhan tolong kita semua, semoga kita bisa mengerti, semoga kita bisa mengerti ya. Ayo sungguh-sungguh. Saya teringat pada waktu Israel, saya pada saat bangsa Israel di padang gurun, pada saat bangsa Israel di padang gurun yang tidak bisa menabur, tidak bisa menuai. Mungkin seperti keadaan kita sekarang. Waduh om, sulit, toko sulit, ini sulit, itu sulit, ini sulit. Bagaimana ini? Seperti Israel, tidak bisa menabur. Mau menabur apa di padang pasir? Tidak bisa.
tidak bisa menabur, tidak bisa menuai, tetapi dipelihara oleh Tuhan lewat manna, roti dari surga, firman Allah. Manna itu firman penggemalaan, tiap pagi manna diulang-ulang, firman penggemalaan itu ya. Tuhan tolong kita semua. Selama 5 hari mereka memungut 1 gomer, hari ke-6 2 gomer, untuk hari ke-7 kesempurnaan. Selama 5 hari 1 gomer, 5 hari panca indera. Jadi hidup di dunia yang bagaikan padang gurun ini memang sulit, bahkan saya mau katakan sangat sulit. Tetapi yang penting bagi kita adalah penyucian. Kita harus selalu mengalami penyucian panca indera. Panca indera, 5 indera itu di wajah. Semua 5 indera itu di wajah. Penyucian hati, penyucian wajah, penyucian hati, penyucian panca indera, penyucian hati. Nah, itu yang penting. Kalau sudah hati panca indera disucikan, pasti kita terpelihara. 1 gomer itu 3,6 liter satu orang. 3,6 liter satu orang. Wah, 1 hari 3,6 liter satu orang. Aduh, berkelimpahan. Yang penting penyucian. Sudah ya, kerja keras silakan, studi silakan, ditambah kesucian. Nomor 1 penyucian. Kalau tidak ada penyucian tidak bisa, saudara-saudara ya. Kaum muda, kalau sudah jatuh mau masuk nikah, ngaku, jangan simpen loh. Kalau simpen terus dalam dosa, setengah mati hidupmu, harus diakui. Itu saja, harus diakui. Kalau tidak setengah mati. Penyucian itulah hidup kita. Mungkin dengan firman ini ada yang kaget, oh saya 20 tahun lalu, atau maaf ya kalau pas saudara, wah tahu ini saya. Enggak, ini hanya sekedar umpama 30 tahun lalu kita menikah, sudah jatuh tapi pendetanya enggak tanya, kita enggak ngaku. Akui sekarang, harus. Kalau mau dicabut itu, kesulitan itu dicabut, harus diakui. Saudara ya, ada satu orang dulu jatuh tidak ngaku, akhirnya dia pontang-panting nyari saya dimanapun, cari saya. Saya ngaku, oh ya sudah, kamu diampuni ya. Sekarang tidak nyari lagi, sudah, mungkin sudah diberkati, sudah diberkati. Tidak bisa kalau kesucian tidak dicabut, berat itu, harus dicabut. Itu ya, Tuhan tolong kita semua. Ini penyucian, itulah hidup kita terpelihara oleh Tuhan, ya. Terutama penyucian panca indera, telinga dan mulut tadi itu. Telinga, mulut. Telinga jangan jadi anjing mendengar ajaran palsu, jangan. Telinga yang baik, telinga yang disucikan adalah telinga yang mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Mulut yang baik adalah mulut yang memuliakan Tuhan, tidak ada dusta, memuliakan Tuhan. Mulut benar, baik, memuliakan Tuhan. Kalau telinga mulut baik, semua jadi baik. Markus 7:37. Jadi kita terpelihara, kita baik, semua indah, terpelihara, baik, yang hancur jadi baik. Itulah penyucian. Menikmati makanan rohani, suasana surga. Mereka takjub, tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikan berkata-kata. Telinga, mulut baik, maka semua jadi baik. Yang hancur pun jadi baik. Puji Tuhan. Ayo nikmati mulai hari ini sikap terhadap firman, rubah. Nikmati, jangan jangan, nikmati firman. Pasti kita terpelihara. Kalau kita sudah disucikan, dipakai Tuhan, terpelihara, indah dan baik. Semua jadi baik. Tidak usah takut. Memang zaman sudah begini. Seperti Israel di padang gurun, nanti persis ke arah situ terus. Sampai kita bilang, dah bisa apa-apa Tuhan. Mau nanam apa di padang pasir? Dah bisa apa-apa. Nah,
itu baru saudara akan sadar bahwa penyucian, pemakaian Tuhan itulah hidup kita, itulah pemeliharaan Tuhan, itulah keindahan, itulah semua jadi baik. Itulah suasana surga. Sampai kalau pada saat Yesus datang kedua kali, kita disucikan sampai sempurna seperti Dia. Mempelai wanita yang sungguh-sungguh nanti siap menyambut kedatangannya kedua kali, masuk kerajaan surga kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Nomor satu. Nomor dua, Matius 6:12. Matius 6:12. Mari. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi suasana surga itu harus menyelesaikan dosa-dosa sampai puncak dosa. Harus selesai. Nah, itu suasana surga. Suasana surga tadi menikmati firman. Double penginjilan dia nikmat. Kalau ada persoalan bertobat, ayo baptis air, kita periksa. Dulu saya baptisan bagaimana, saya bertobat. Kalau pengajaran penyucian dosa-dosa. Sekarang yang kedua, harus menyelesaikan segala dosa-dosa sampai puncak dosa. Roma 3, 24, 23 sampai 25. Roma 3, 23 sampai 25. Mari. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Ini kenyataan ayat 23. Sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, maka semua manusia di dunia ini sudah berbuat dosa, termasuk saya, termasuk kita semua. Tidak bisa ngeles kita, tidak bisa ngelak. Semua manusia sudah berbuat dosa. Padahal suasana surga, selesaikan dosa, harus selesaikan. Nah, semua dosa harus diselesaikan. Sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, maka semua manusia sudah berbuat dosa. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan dosa-dosa? Bagaimana caranya untuk menyelesaikan dosa-dosa sampai puncak dosa? Tadi ayat 25, lewat Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Nah itu. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan dosa? Yaitu lewat jalan pendamaian, berdamai. Lewat jalan berdamai. Artinya oleh dorongan firman pengajaran benar yang menunjuk dosa-dosa, seperti sekarang ini firman menunjuk dosa, jangan berdusta, jangan menjadi anjing, mendengar ajaran palsu, gosip, ya, jangan membunuh, membenci, jangan berzina, percabulan dan lain-lain. Semua kita sadar, loh saya berzina. Nah, ini sadar akan dosa oleh dorongan firman pengajaran benar yang menunjuk dosa-dosa sampai puncak dosa, maka kita sadar, oh salah itu, dusta itu salah. Sadar, menyesal, mengaku dosa kepada Tuhan, vertikal, kepada sesama, kayu salib. Mengaku dosa kepada Tuhan, sesama. Ya, Tuhan tolong kita semua, jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Ini baru separuh. Yang kedua, oleh dorongan firman pengajaran benar, kita bisa mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Kalau ada orang mengaku dosa, ya diampuni, dilupakan. Seperti Tuhan mengampuni kita, dilupakan semuanya. Nah itu, kita mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Maka darah Yesus membasuh segala dosa kita. Darah Yesus membasuh segala dosa kita. Darah Yesus membasuh dosa, segala dosa kita. Sudah tidak ada lagi, tidak ada lagi bekasnya. Sudah dibasuh, dihapus oleh darah Yesus. Hasilnya nomor satu,
buktinya bahwa dosa sudah selesai, hati damai sejahtera, tidak dakdikduk. Kalau masih dakdikduk, itu berarti dituduh, dosamu itu loh, dosamu itu loh, dosamu itu loh. Nah, tapi kalau hati damai sejahtera, sudah beres, sudah beres. Hati damai sejahtera. Nah, itu Markus 9 47 sampai 50. Hati damai dalam urapan Roh Kudus. Hati damai sejahtera sama dengan hati yang diurapi oleh Roh Kudus. Ini menjadi garam yang asin. Markus 9. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan surga dengan bermata satu daripada bermata dua dicampakkan ke neraka, di mana ulat bangkai tidak mati, api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Kalau kita berdamai, saling ngaku, saling mengampuni, hati damai sejahtera diurapi oleh Roh Kudus, kita menjadi garam yang asin. Garam yang asin adalah hamba Tuhan, imam tadi, imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang selalu diurapi Roh Kudus, sehingga tidak bisa dibusukkan oleh virus dosa. Tidak kelihatan, sangat tidak kelihatan virus dosa. Lebih besar sedikit bakteri dosa, bakteri dosa. Lebih besar lagi ulat bangkai dosa. Kalau istilah orang Jawa, belatung yang keluar dari mayat. Nah, itu kalau sudah belatung berarti mayat. Puncak dosa itu belatung. Sudah kelihatan jelas. Wow, dia istrinya dua. Wow, dia selingkuh, kelihatan jelas. Itu belatung. Sudah mayat, sebenarnya dia sudah mati rohaninya, busuk. Hati-hati. Tuhan tolong kita semua ya. Semoga kita bisa mengerti. Jadi ini garam asin, hamba Tuhan, imam, hamba Tuhan pelayan yang selalu diurapi Roh Kudus, sehingga tidak bisa dibusukkan oleh virus dosa, bakteri dosa, sampai belatung, ulat-ulat bangkai dosa, puncak dosa, dosa makan minum, kawin mengawinkan. Sehingga dia hidup dalam kesucian. Sehingga kedua nanti hidup dalam kebenaran. Itu yang kedua, tidak bisa dibusukkan. Garam asin itu menolak kebusukan. Kalau beli ikan kasih garam, tahan lama, menolak kebusukan. Ini nomor satu. Hidup kita sebagai hamba Tuhan harus menolak kebusukan. Itu saudara, tidak bisa dibusukkan. Harus ada urapan Roh Kudus, ada garam yang asin, urapan Roh Kudus, tidak bisa dibusukkan. Kalau sudah tidak bisa dibusukkan, kedua hasilnya kita hidup dalam kebenaran dan kemurnian. Kita hidup dalam kebenaran dan kemurnian. Tidak busuk, hidup benar, murni. 1 Korintus 5 7 sampai 8. 1 Korintus 5 7 sampai 8. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga disembelih, telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi lama, bukan dengan ragi keburukan, kebusukan dan kejahatan, tetapi dengan roti tak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kita hidup dalam kemurnian, kebenaran dan kemurnian. Benar, tidak ada dosa. Murni itu suci sampai dalam hati. Murni, suci sampai dalam hati. Bukan sok suci cuma di luar, hatinya kotor, bukan. Murni itu suci sampai dalam hati. Murni itu pegang teguh pengajaran yang murni, yang benar dan taat. Pegang teguh pengajaran yang benar, murni dan taat, tidak berbuat dosa. Itu benar dan murni. Ini batas pergaulan kita. Jadi kalau sebenarnya tidak perlu nanya lagi, om saya boleh dengan dia, boleh dengan ini, boleh bekerja dengan dia, boleh. Batasi saja.
Pergaulan apa saja batasi dengan kebenaran dan kemurnian. Sudah aman. Sudah aman. Yang di dalam kebenaran kemurnian itulah surga. Itulah surga. Ini pesta Paskah. Jadi kalau kita sudah dipagari dengan kebenaran, kemudian kita bersuasana pesta Paskah, pesta surga. Bukan kalau kaya berpesta, bukan. Kalau benar murni itu pesta. Itu pesta. Jaga pesta Paskah. Tuhan tolong kita semua. Semoga kita. Jadi tidak usah tanya lagi. Kalau benar sesuai Alkitab, murni, suci, silakan. Silakan bergaul dalam berdagang, dalam ini silakan. Ya biarpun itu orang luar tidak kenal Yesus tapi dia tidak mau yang aneh-aneh. Benar, murni, silakan. Silakan, mau berdagang silakan. Tapi kalau sudah ngajar, oh jangan jual barang asli saja. Wah, kamu ya kalah saingan. Ya kita bilanglah barang asli, barang benar, satu barang. Jangan, oh nah, sudah putus hubungan kontrak, putus. Nggak usah. Nah, begitu aja, gampang hidup ini. Yang bikin sulit kan keinginan. Sudah tahu tidak benar, oh kalau boleh kalau ini boleh mancing. Jadi omnya kalau lama-lama kasihan, ya bolehlah. Ya, begitu mancing kita itu. Kalau sudah tahu tidak benar, tidak usah. Udah itu aman, itu suasana surga, aman itu. Ya Tuhan tolong kita semua. Semoga kita bisa mengerti. Roma 14, 17, 18. Tadi damai, kemudian suasana pesta, sukacita surga, kemudian benar. Kita bisa melayani yang berkenan kepada Tuhan, melayani sistem surga. Itu mari, sebab kerajaan Allah bukan soal makan minum. Jadi datang ibadah ini bukan diajari, saudara minta berkat luar biasa. Lah itu namanya bukan surga. Ingat, kalau kita datang ibadah, datang melayani, diajarkan coba cari berkat luar biasa, dahsyat. Lah bukan surga loh, bukan melayani surga loh. Kalau bukan surga cuma dua tempat, melayani surga atau melayani mana? Tempat kedua, neraka, setan. Ini kerajaan Allah bukan makan minum, bukan kekayaan, bukan, tidak ada kaitannya. Kesucian itu, tetapi soal kebenaran, kesucian, damai sejahtera, sukacita, pesta. Nah, tadi kalau kita berdamai, hati damai, suasana pesta, hidup benar murni, pesta, hidup benar, pesta. Ini tiga. Saudara, jika kita berdamai satu dengan yang lain, maka kita bisa melayani dengan sistem kerajaan surga. Jangan cari gara-gara. Datang ibadah bukan cari dosa, bukan cari gara-gara, cari kesalahan orang, bukan. Cari berdamai. Berdamai. Itu yang salah ngaku, yang benar mengampuni, itu berdamai namanya. Saudara-saudara, ya, cari berdamai. Itu kalau kita sudah kalau kita berdamai satu dengan lain, maka kita bisa melayani dengan sistem kerajaan surga, melayani kerajaan surga, gitu. Yaitu melayani dengan damai sejahtera, bukan yang digembar-gemborkan dahsyat luar biasa, duit banyak ini, bukan. Kerajaan surga bukan itu. Damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita oleh Roh Kudus. 18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini berkenan kepada Allah, dihormati orang, maka pelayanan kita berkenan kepada Tuhan dan berkenan kepada sesama, sama dengan garam asin yang memberi rasa lezat kepada semua orang. Garam asin yang memberi rasa lezat kepada semua orang. Ini saudara, ya, semoga kita, tapi tadi jadi hamba Tuhan itu garam asin yang mencegah kebusukan, mencegah kebusukan, tidak bisa dibusuk. Kedua, garam asin itu untuk memberi rasa lezat, rasa nikmat kepada orang lain. Pelayanan kita bisa memberi rasa nikmat, rasa lezat kepada orang lain.
kepada diri kita, kepada orang. Mulai di rumah tangga dulu. Apakah pelayanan kita bisa dirasakan istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita? Senang? Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Atau masih banyak menteteskan air mata orang tua, anak, dan seterusnya. Nah, ini pelayanan damai, kebenaran, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu pelayanan kerajaan surga, menjadi garam asin yang lezat, dan kerajaan surga kekal. Pelayanan kita kekal selama-lamanya sampai di tahta surga. Tidak ada yang pensiun, tidak ada yang pensiun. Sekarang banyak gembala-gembala pensiun, hamba Tuhan pensiun, banyak. Semua di dunia, saya ulangi, semua pekerjaan di dunia harus pensiun. Harus, kalau usia sudah tua, sudah pensiun. Tetapi pekerjaan satu-satunya yang tidak boleh pensiun, pekerjaan Tuhan, kekal selama-lamanya. Itu tadi Harun ditahbiskan tadi ya, Keluaran 29 ayat 9, ditahbiskan selama-lamanya. Baca, kau ikat pinggang pada mereka, kepada Harun anak-anaknya, kau lilitkan destar kepada mereka, mereka lah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anak. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, yang sudah melayani, yang sudah tinggalkan pelayanan, berdoa supaya kembali lagi melayani. Yang sudah melayani, semangat. Ayo, saudara, cukup laporan aja. Om, saya mau kembali melayani, Om. Silahkan. Selama saudara tidak pindah gereja lain, tidak ini, saudara nonaktif, Om, saya mau kembali melayani, silahkan. Silahkan. Tidak ada masalah. Saudara, tidak ada masalah. Bagi saya bukan Tuhan, tidak bisa menghalangi, tidak ada masalah. Kecuali saudara sudah pindah ke gereja lain, pindah kemana, itu saya, mari kita ikut penataran lagi, ikut lagi, ditumpangi tangan lagi, saudara. Harus itu. Ya, Tuhan tolong kita semua. Yo, ini yang kedua, terakhir, ketiga. Jadi suasana kerajaan surga harus ada sekarang ini di dunia ini sampai nanti masuk surga. Apa itu? Menikmati makanan rohani. Dengar firman mau lama, mau sebentar, mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, nanti kalau kita makan, Tuhan kasih yang nikmat juga. Sama, makanan jasmani kasih yang nikmat juga, yang bisa mengucap syukur kepada. Mau cepet-cepet dikasih 1 sendok nanti tidak punya beras, wah susah, susah. Itu ya, nikmati. Kedua, dosa-dosa harus diselesaikan, berdamai, bukan menambah dosa, berdamai. Ya. Ketiga, terakhir, Matius 6:13. Matius 6:13. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Ini kita harus menyembah kepada Tuhan. Kita harus menyembah kepada Tuhan. Sama dengan suasana kasih. Kita harus menyembah kepada Tuhan. Suasana kasih. Nah, itu. Jadi salah satu praktek kita mengasihi Tuhan adalah menyembah kepada Tuhan. Salah satu praktek bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita menyembah Tuhan, gemar menyembah Tuhan, baik secara pribadi, baik dalam nikah rumah tangga, baik dalam penggembalaan, dalam sidang jemaat. Nah, itu secara pribadi, nikah rumah tangga, secara berjemaah, secara sidang jemaat semua. Itu saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Jadi kita harus itu saja, Tuhan tolong gemar menyembah Tuhan. Doa penyembahan adalah saudara, untuk melepaskan kita tadi itu, lepaskanlah kami dari yang jahat. Doa penyembahan ditambah doa puasa, ditambah doa semalam suntuk adalah cara Tuhan untuk melepaskan kita dari pencobaan dan dari si jahat.
dari pencobaan dan dari si jahat. Nah, itu caranya. Jadi kalau ada pencobaan, ada doa puasa, ya ikutlah. Ada doa semalam, ikutlah. Sudah ya, ikut. Nah, itu caranya untuk melepaskan kita dari pencobaan, dari si jahat. Doa penyembahan. Ya, Tuhan tolong kita. Yakobus 1 13 sampai 15. Dari mana datangnya pencobaan? Yakobus 1 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Bukan. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Diseret, dipikat. Apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, ini. Jadi doa penyembahan adalah sebentar, pencobaan berasal dari keinginan daging itu. Tiap orang dicobai keinginan. Pencobaan berasal dari keinginan daging yang mempunyai dua kekuatan, memikat dan menyeret. Pencobaan berasal dari keinginan daging yang mempunyai dua kekuatan, memikat, menyeret, sehingga kita keluar dari kehendak Tuhan. Nah, ini yang penting bagi setan. Memikat, diikat. Memikat itu, ini paling menarik ini. Kehendak dagingku ini paling menarik ini. Kalah kehendak Tuhan. Nah, sudah terpikat, terikat, sudah tidak bisa gerak, diseret. Diseret kemana? Keluar dari kehendak Tuhan. Keluar dari kehendak Tuhan, dari pengajaran yang benar. Maka pada saat itulah kita jatuh dalam pencobaan, bahkan jatuh dalam dosa-dosa sampai puncak dosa. Kita jatuh dalam pencobaan, kita jatuh dalam dosa-dosa sampai puncak dosa. Kalau tidak ditolong, binasa selamanya. Di luar kehendak Tuhan. Saya sudah selalu katakan, kereta api keluar rel, hancur, hancur. Makin hebat keretanya, makin hancur, makin hancur. Jangan keluar rel. Apapun yang kita hadapi, jangan keluar rel, jangan keluar kehendak Tuhan. Itu yang harus dipertahankan. Mau apapun, jangan keluar dari kehendak Tuhan, keluar dari rel, jangan. Begitu keluar dari rel, kita jatuh dalam pencobaan, masalah, jatuh dalam dosa, puncak dosa. Bahkan nanti enjoy dalam dosa, binasa selam. Tuhan tolong kita semua. Doa penyembahan adalah proses perobekan daging dengan segala keinginan daging, segala hawa nafsu daging, supaya kita bisa menerima kehendak Tuhan. Supaya kita bisa menerima kehendak Tuhan, taat dengar-dengaran pada firman pengajaran benar kehendak Tuhan. Nah, itu maksudnya menyembah. Sumbernya pencobaan ini kan keinginan daging. Ini dirobek, disalibkan. Daging ingin, ini ingin. Kalau Tuhan bilang bukan, jangan, sudah robek. Kembali kepada kehendak Tuhan. Itu gunanya menyembah. Bukan cuma nangis-nangis ini, bukan. Keinginan daging yang tidak sesuai dengan firman ini loh. Masa tidak boleh cuma begini, masa tidak boleh. Masa itu yang harus dirobek, disalibkan. Supaya kita tidak keluar dari kehendak Tuhan, supaya kita tidak keluar, tapi kita bisa menerima kehendak Tuhan, taat dengar-dengaran pada pengajaran yang benar. Nah, mengasihi Tuhan tadi menyembah, mengasihi Tuhan adalah kita taat dengar-dengaran pada firman pengajaran benar sampai daging tidak bersuara lagi. Jadi taat dengar-dengaran. Mengasihi Tuhan tadi sama dengan menyembah Tuhan. Mengasihi Tuhan sama dengan taat, sama. Menyembah dengan taat itu satu. Ya tidak usah ditanya juga, kamu menyembah enggak? Kamu menyembah enggak? Tidak usah. Kalau taat yang menyembah, kalau tidak taat ya tidak menyembah. Itu aja. Tadi juga kamu perpuluhan, tidak usah ditanya. Kalau dia hidupnya jemaat, kalau hamba Tuhan juga tidak ada firman, jemaat kocar-kacir, lah itu sudah kelihatan. Tidak perpuluhan. Kalau semua berjalan masih baik, ya ada, tidak usah ditanya. Itu kita semua juga masing-masing, tidak usah saling tanya kamu perpuluhan. Dilihat aja hidupnya bagaimana, pekerjaannya bagaimana. Kalau wah ini ya itu.
Nah, begitu saudara. Tuhan tolong kita semua. Ayo menyembah Tuhan. Hari-hari ini robek keinginan daging, terima kehendak Tuhan, taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Filipi 2 8 sampai 11. Filipi 2 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, setan ada di atas bumi, nabi palsu dia ada di bawah bumi, antikris, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Jadi Yesus taat dengar-dengaran sampai mati di kayu salib, sehingga Yesus mendapatkan nama di atas segala nama. Nama Yesus yang berkuasa. Nah, ini taat. Menyembah, taat. Menyembah itu merobek daging, keinginannya terima kehendak Tuhan, taat, terima kuasa nama Yesus. Kalau kita taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara, hasilnya pertama, ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut setan di langit, di atas bumi nabi palsu, di bawah bumi antikris. Nah, kita hasilnya kita dipercaya nama Yesus yang berkuasa. Kita bisa menyeru, dipercaya sama dengan bisa menyeru nama Yesus yang berkuasa, sehingga mengalami kuasa mengalahkan setan Tritunggal, kuasa menang atas setan Tritunggal. Sumber pencobaan selesai, masalah yang mustahil, pencobaan mustahil, masalah mustahil selesai. Sumber kegagalan berhasil indah, sumber kegagalan berhasil indah pada waktu. Sumber kehancuran menjadi baik, sumber kesedihan wajah berseri, bahagia wajah berseri. Sebut nama Yesus saat kita sedih, memikirkan Yesus tolong, Yesus, wajah berseri, wajah muram jadi berseri. Praktekkan saat-saat kita sedang sedih, Yesus tolong saya, Yesus tolong, wajah berseri. Nah, itu menang atas setan Tritunggal saja. Kemudian kedua, Wahyu 14:1, Wahyu 9:3-4. Sedikit lagi, Wahyu 14:1, Wahyu 9:3-4. Aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, bersama dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya, nama Bapaknya, di dahi, di meterai. 9, Wahyu 9. Dan dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang kalajengking ke atas bumi. Kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Roh jahat, roh najis, hukuman Tuhan. Dan kepada mereka dipesankan, mereka jangan merusakkan rumput di bumi, tumbuhan atau pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahi. Jadi ini hukuman Allah atas dunia. Tumbuhan tidak diapa-apakan, cuma manusia yang tidak memakai meterai, tidak taat, tidak dengar-dengar, ikuti keinginan daging selalu. Itu tidak memakai meterai. Nah, itu yang kena hukuman. Tapi kalau kita taat dengar-dengaran, nama Yesus dimeteraikan di dahi kita. Kedua, hasil kedua. Pertama, nama Yesus dipercayakan kepada kita. Kita bisa menyeru nama Yesus, menang atas setan Tritunggal. Kedua, nama Yesus dimeteraikan di dahi kita, sehingga kita mengalami perlindungan. Kita mengalami perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita mengalami perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Baik ya? Di tengah kesulitan dunia, sampai penghukuman atas dunia, 3 kali 7 hukuman, kita dilindungi, dipelihara. Di tengah kesulitan dunia, sampai hukuman atas dunia, 3 kali 7 hukuman, antikris, kiamat, sampai neraka selama-lamanya. Kita hidup kekal selama.
dipelihara, dilindungi di tengah kesulitan sampai penghukuman dunia. 3 kali 7 kiamat, 3 kali 7 antikris termasuk. Kemudian kiamat, antikris 3,5 tahun, kiamat sampai neraka tidak bisa menjamah. Kita hidup kekal selamanya. Kita milik Tuhan selamanya. Ada materai. Kalau rumah dulu dikasih nama, itu orang yang punya rumah itu di depan itu. Kalau dulu zaman saya kecil bukan nomor, ya nomor ada tapi nama juga. Masih ingat ya saudara-saudara itu ya. Di depan rumah kita itu ada pelangnya Wijaya. Oh, rumahnya Wijaya itu. Nah, begitu. Dulu zaman saya masih kecil-kecil. Apa di desa saja, mungkin di kota enggak? Ya, enggak tahu saya. Tapi saya lihat itu selalu nomor dan nama. Ya, Tuhan tolong kita semua. Jadi milik Tuhan selamanya. Terakhir, Yesaya 4 ayat 1. Yesaya 4 ayat 1. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri, hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami, ambillah aib yang ada pada kami. Nah ini saja, nama Yesus dilekatkan dalam nama kita sehingga kita mendapat nama baru, nama mempelai wanita. Selalu saya terangkan, istri saya Milka Dongalemba, sekarang Nyonya Wijaya. Jarang orang tahu namanya. Ya itu kalau teman-teman di Surabaya tahu, tapi kalau yang lain-lain tidak tahu. Yang kenal Ibu Wijaya. Ya, itu namanya dilekatkan. Nama Yesus dilekatkan dalam nama kita perempuan. Kita gereja perempuan. Nama mempelai wanita, nama baru. Itu saja. Kemudian ambillah aib pada kami sehingga kita mendapat nama baru. Nama Yesus dilekatkan, kita mendapat nama baru, nama mempelai, sehingga kita mengalami penyucian. Kita mengalami penyucian. Ambillah aib bangsa kafir ini ya. 7 jemaat bangsa kafir di kitab Wahyu, 7 gadis, 7 jemaat bangsa kafir, terutama bangsa kafir, mengalami penyucian dari tabiat kekafiran, tabiat khawatir. Nah, bangsa kafir disucikan dari tabiat khawatir akan hidup sehari-hari, tabiat khawatir akan masa depan. Nah ini, sehingga kita bisa bergantung sepenuh kepada Tuhan. Nah, artinya bergantung sepenuh, bisa beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Carilah dahulu, jangan khawatir ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan kepadamu. Nah, cari kerajaan surga, setia. Lebih dahulu setia dan kebenaran. Kita beribadah melayani Tuhan dengan setia, benar, setia berkobar. Itu tidak ada kekhawatiran. Kemudian 1 Petrus 5 ayat 7. Kita tergembala dengan benar baik. Fatsal penggembalaan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Kita bisa tergembala dengan benar dan baik. Selalu tekun di kandang penggembala. Saja. Kemudian maka kita disucikan dari tabiat babi, perbuatan-perbuatan dosa. Kedua ini ya, di pertama kekhawatiran. Oh, satu lagi, bisa memberi, lebih bahagia memberi daripada menerima. Itu disucikan dari kekhawatiran. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Kemudian disucikan dari tabiat babi, dosa-dosa sampai puncak dosa, dosa makan minum kawin bukan suci. Disucikan dari tabiat anjing, perkataan sia-sia, menjadi perkataan yang benar dan baik. Perkataan benar dan baik, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saksi bagi orang lain. Saja, Tuhan tolong kita semuanya pada saat kedatangan Yesus kedua kali. Saja, kalau sudah disucikan dari kekhawatiran, disucikan dari anjing, babi, maka Tuhan bilang semuanya akan ditambahkan kepadamu.
maka bangsa kafir hidup dari tanda tambah, hidup dari salib Kristus yang tidak pernah minus, selalu surplus. Salib itu plus, mau apapun plus, mau toko rame plus, mau toko sepi plus, mau apa saja plus. Saudara, nah itu selalu surplus, selalu berkelimpahan, mengucap syukur, menjadi berkat bagi orang, tidak pernah minus. Nah, itu penyucian, nama dilekatkan. Sudah istrinya Tuhan, mempelai wanita Tuhan, masa terlantar? Semua plus. Amin, amin. Nah, semua plus, semua plus dari salib, bukan dari mana-mana, dari salib. Tuhan tolong, pada saat Yesus datang kedua kali, kita disucikan sampai sempurna, tidak salah dalam perkataan. Yakobus 3 ayat 2 dan Filipi 2:11, hanya memuliakan Tuhan. Filipi 2:11, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah, oh sorak-sorai haleluya di awan permai. Masuk perjamuan kawin anak domba, masuk Firdaus, masuk Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tidak boleh dusta. Gunakan mulut bangsa kafir menyeru nama Yesus hari-hari ini. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Mari